Selanjutnya kita bahas contoh soal 51. Itu sebuah MOSFET memiliki panjang minimum L, panjang kanal minimum sama dengan 0,4 mm, kemudian thickness oxide layer-nya atau TOX sama dengan 8 nanometer, kemudian mobilitas elektronnya μN sama dengan 450 cm2 per volt second, dan tegangan threshold-nya sebesar 0,7 volt. Nah, pertanyaannya, carilah COX, carilah KN aksen, berarti kapasitansi oxide dan transkonduktansi proses. Kemudian, untuk soal B, dengan rasio lebar dan panjang kanal itu 8 mikrometer per 0,8 mikrometer, berapa besarnya VGS dan VDS minimum yang diperlukan untuk transistornya bekerja di daerah saturasi. Jadi kalau dibilang jenuh itu sama dengan saturasi. Dengan arus DC ID sama dengan 100 mikroampere. Nah, untuk soal yang C, dengan nilai yang didapat dari soal B itu tentukan besarnya tegangan gate source VGS yang diperlukan agar MOSFET bekerja sebagai resistor sebesar 1000 ohm untuk VDS yang sangat kecil. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita tentukan dulu parameter COX dan KN aksen. Jadi, kita punya rumus ya, kapasitansi oxide sama dengan epsilon OX per TOX. Permitivitas oxide itu sebesar 3,45 kali 10 pangkat min 11. Kemudian thickness atau TOX sama dengan 8 kali 10 pangkat min 9. Sehingga didapat hasilnya 4,32 kali 10 pangkat min 3 farad per meter kuadrat atau 4,32 femtofarad per mikrometer kuadrat. Nah, setelah itu kita cari transkonduktansi proses, KN aksen. Itu sama dengan mobilitas elektron dikali dengan kapasitansi oxide. Sehingga didapatlah hasilnya 194 mikroampere per volt kuadrat. Oke, jawaban untuk soal A terselesaikan. Sekarang kita masuk ke soal B. Soal B itu diketahui kita punya L minimum ya, L minimum 0,4 mikrometer, TOX-nya 8 nanometer, μN-nya 450, VT-nya 0,7. Nah, W per L, rasio lebar dan panjang kanal itu sebesar 8 bagi 0,8, sebesar 10. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa VGS dan VDS minimum. Jadi kita masukkan ke rumus utamanya. Ingat ya rumus ini. Kita masukkan ke rumus utama. ID sama dengan setengah KN aksen dikali W per L kali VOV kuadrat. Kita masukkan ID-nya 100 mikroampere sama dengan setengah dikali transkonduktansi proses yang udah kita dapatkan tadi 194 mikroampere per volt kuadrat dikali W per L 8 mikrometer per 0,8 mikrometer kemudian dikali VOV kuadrat sehingga didapatlah VOV-nya sama dengan 0,32 volt. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan besar tegangan gate source dengan rumus yang udah kita bahas itu sama dengan VT ditambah dengan VOV. Kita punya VT 0,7 volt, kemudian ditambah 0,32 sehingga didapatlah VGS-nya sama dengan 1,02 volt. Nah, selanjutnya, berapa tegangan DS minimum? Nah, ingat, ketika tegangan VDS minimum itu sama dengan tegangan overdrive, sama dengan 0,32 volt.
Oke. Selanjutnya kita bahas soal C. Dengan nilai yang kita dapatkan pada soal B tadi, tentukan besarnya VGS yang diperlukan agar MOSFET bekerja sebagai resistor 1000 ohm untuk VDS yang sangat kecil. Maka kita punya rumus ini. RDS sama dengan 1 per Kn aksen kali W per L dikali dengan tegangan overdrive. Kemudian kita masukkan angkanya, RDS kita ganti dengan 1 kilo ohm atau 1000 ohm, sama dengan 1 per Kn yang kita dapatkan tadi, 194 mikro. Kemudian dikali 10. 10 ini dari 8 dibagi 8 mikrometer dibagi 0,8 mikrometer ya. Kemudian dikali dengan VOV. Sehingga didapat VOV-nya itu 0,52 volt. Nah, sekarang dengan VOV 0,52 volt ini berapa VGS? Ya udah, dengan rumus yang sama, VGS sama dengan VT ditambah VOV itu sama dengan 0,7 volt ditambah 0,52 volt sama dengan 1,22 volt.